Hai teman-teman, gimana? Aku masih kelihatan cantik ya? Emang dulu cantik? Enggak juga sih, biasa aja. Ya sekarang udah tua ya. Eh, yang muda jadi tua, ya yang kecil jadi gede. Nah, yang belum lahir sekarang udah lahir. Ngomong-ngomong soal lahir, nah hari ini saya mau eh, berkunjung ke tempat Ivana yang baru melahirkan nih. Jadi ya sekalian kita lihat karena Ivana ini kan dia kan penitipan hewan dan dia sendiri juga punya dogi gitu, beberapa dogi ya. Nah, dogi-doginya ini kita lihat bagaimana berinteraksi dengan babynya gitu. Uh, Banyak orang kan yang bilang kalau hamil lah nggak boleh deket sama hewan ya. Terus apalagi kalau ada bayi, bulu-bulu anjing lah, inilah itulah ya kan. Nah sekarang kita lihat nih, Ivana membiarkan babynya bergaul dengan dogi-doginya dan dogi-doginya juga menjadi bodyguard buat si baby. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.
Oh, ini nih Cak. ini bodyguardnya. Udah di atas jagain anak terus. Siapa tuh? Ini sorry. Dirobek-robek. Oh, gimana tuh lihat tuh, ini nih bodyguardnya nih tuh, disamperin tuh mana dedenya. Aku ambil ya dedenya ya Moa ya. Oh, sayang dedenya. Oi, tuh. Nah, tuh yang penting dijaga tuh ya teman-teman ya. Kalau cuma bergaul doang mah nggak masalah sama anjing. Ya, nggak usah takut bulunya. Bisa bikin bengek lah. Enggak lah ya. Lebih sehat kan? Ya. Jadi dari awal udah terbiasa dengan lingkungan berbulu-bulu, jadi dia lebih kayak nggak kena asma, nggak alergian, kayak gitu sih. Tuh, dengerin tuh. Lebih sehat secara psikologis juga. Dianya misal dia anak tunggal pun dia tumbuh kembangnya kan bakalan sharing sama mereka nih, belajar bertoleransi, belajar sharing makanan, sharing apa itu, jadi lebih baik juga. Jadi lebih bergaul sama teman-temannya juga lebih gampang. Nantinya juga dia bakal tumbuh jadi anak yang sayang binatang, ya kan? Peduli sama hewan. Bandu. Kaos Ya kan? Tapi kayak anak-anak ini kayak sistit gitu, nggak masalah gitu. Maksudnya kan dia biasanya kan disayang kemana-mana gitu. Nggak apa-apa sih, paling malah kalau aku lihatnya ya, mereka tuh kayak iya ada manusia tapi kecil banget, aku takut deket-deket nanti takutnya sakit gitu loh. Takut mereka tuh yang kayak sungkan, takut menyakiti, karena mereka tahu ini size-nya masih kecil banget. Lebih ke kayak gitu. Jadi kadang sini Stitch gitu kan, dia kalau Ana nangis dideketin, dicariin kenapa gitu, tapi kalau udah dia minggir, kayak takut kepinjek, takut apa gitu, lebihan. Nah, kan? Kamu mau ambil pitanya lagi kan? Jadi dia juga nauin gitu ya kalau ini hati-hati gitu ya. Jadi mereka ngerti hati-hati juga. Ya udah sana tisu, bawa deh tisu. Terus kalau si Luna dia bisa nunggu diizinin boleh enggak, terus nih dia datang pelan-pelan gitu, deketinnya pelan-pelan, bisa sambil tiarap-tiarap. Kalau Caca kurang kali Caca. Apa? Kalau Caca cuek memang bawaannya kan. Dari dulu cuek. Dia memang bawaannya cuek, jadi ini ya kayak ada manusia kecil ya udah gitu. Jadi kayak ini kalau yang kelihatan banget sih Luna. Tapi pas baru lahir begitu mereka heran nggak gitu? Justru pas baru bawa pulang dari rumah sakit. 2 minggu sebelum lahiran itu kayak mereka ngerti. Itu bener-bener sif-sifan. Jadi modelnya aku nggak dikasih sendiri, antara Luna pasti jagain. Terus begitu pas pulang, ya udah pulang aku langsung kesini kok, aku langsung duduk, aku langsung kerubungin dia sama yang ada di sini, sama sama Stitch gitu. Udah langsung pada kenalan, pada cium-cium, heboh gitu. Ya tapi kayak tadi, misal heboh mau terlalu deket atau terlalu mau kasar gitu ya, dijaga gitu kan. Tapi udahnya biasa gitu. Terus nanti setiap hari kan mesti ada turunnya juga kan, turun taruh situ, kalau nggak kadang taruh sini. Ya tuh. Disosor dong. Waktu lagi tidur pulas gitu mau gonggong mau apa udah biasa. Iya, nggak kaget ya. Ya biasa kan kalau ini kan orang, ada anak kecil, ini gonggongan anjing berisik gitu kan, ya kan. Nggak boleh, sampai nggak boleh banget gitu kan. Saya punya bayi, nggak boleh berisik apa gimana. Ini teman-teman ya. Tetap tidur sekasur juga sama Stitch sama Luna. Tuh. Sama Caca ya ikutan ya, bobo sekasur semua ya. Iya. Bingung. Biasa kan orang kan gitu kan, kalau udah nggak boleh berisik banget. Itu juga aneh banget. Sebenarnya kalau buat aku pribadi, kalau misal berisik itu lebih ini
kan anak udah terbiasa berisik dari dia di perut kan, sampai akhirnya lahir pun udah terbiasa berisik gitu. Jadi kalau misal kita bawa-bawa kemana juga lebih praktis, gak kagetan. Kalau sekarang kebayang deh kalau misal anaknya terbiasa di ruangan yang sunyi, senyap, diem, terus suatu saat berisik, denger musik di mall atau mungkin lagi kemana di jalan denger klakson mobil, kaget langsung nangis, langsung rewel, kan itu menyusahkan sendiri kan. Kan lebih enak kalau anak tuh denger klakson ya udah santai aja, slow, nggak kenapa-napa, lebih ke kayak gitu sih. Nah ini kayak gini nih tipenya, jadi dia cuek aja mau berisik, itu lebih praktis sih menurutku, nggak kagetin gimana juga. Iya. Stage ini biasanya dia udah teruji coba sama toddler sih, jadi kayak anak balita sampai anak SD gitu, kalau main sama dia aman. Jadi kalau dia ini gini dia nggak modal ngajak main, tapi kalau misal anaknya udah iseng gitu, dinaikin, dijadiin kuda, ditarik-tarik ekornya diem aja. Nah terus kalau itu apa namanya, kalau bulu apa begitu gimana tuh? Bulu sih, nah itu aku udah terbiasa sih, kadang memang sama. Berantem Sama lah, jadi ini tetap kadang mesti dibulu, ada di bajunya, kadang di pipi gitu kan. Ya udah sih aku santai aja. Toh kan dogi-doginya juga bersih, mandi seminggu sekali, vaksin, obat cacing semua rutin, nggak ada kutu ya aman lah gitu. Nggak yang kecuali memang mungkin ya kita perlu lah mikir kalau misal memang main sama dogi jalanan gitu ya oke lah, habis itu cuci tangan, kita pegang aja gitu. Tapi kan kalau namanya kita pelihara, kita rawat anjingnya juga kayak anak kita kan pasti bersih. Sama bersihnya ya. Sama bersihnya ya udah nggak apa-apa, anggap aja kayak rambut kita rontok kena dia, sama aja. Iya. Kalau apa nggak masalah selama memang dianya sendiri juga nggak alergi, nggak apa kan gitu loh. Mungkin lain cerita ya kalau misal sampai memang bayinya itu ada alergi gitu, yang kan aku sempat ada sih temen itu yang memang ternyata anaknya alergi sama bulu-buluan, bahkan sama bulu boneka aja memang nggak bisa. Jadi boneka tuh dia udah nggak boleh punya boneka, nggak boleh ada bulu, udah bisa langsung bersih-bersih nih, mau nggak mau itu mah harus bener-bener bersih banget tuh. Cuman kan ini kan enggak, udah kadang ada bulu ya udah santai, namanya kakaknya kaki 4 semua. Iya. Tapi nggak takut masuk ke hidung apa ke mulut gitu? Enggak, kita juga biasanya begitu kan. Iya, malah ada saringan ya. Jadi paru-paru lebih terjaga gitu kali ya. Menurutku malah membuat dia udah teradaptasi dengan lingkungan yang seperti ini. Selama anjingnya sehat, ya nggak masalah gitu. Maksudku sebenarnya daripada mikirin bulu-bulu dari dogi yang kita mandiin rajin-rajin, lebih mikirin kalau polusi di luar sih. Betul. Lebih kayak gitu, apalagi sekarang musimnya virus gitu, lebih mikir kayak gitu daripada bulu-bulu dogi gitu loh. Betul. Kan makanya balik lagi, kalau memang nggak ada alergi kenapa harus pusing gitu loh. Iya. Aku dari sebelum nikah udah punya dogi, sampai nikah, sampai punya anak, nggak ada yang berubah. Mereka tetap tidur di kasur sama aku, dari aku masih belum punya pacar sampai punya pacar, sampai udah nikah, punya suami, sampai punya baby, mereka tetap tidur sama aku di kasur. Terus aku juga nggak ada tokso, beres. Dari sebelum nikah aku udah cek, sampai udah married kemarin hamil dia dicek lagi, nggak ada, clear, bersih. Karena memang aku juga jaga dogiku bersih. Iya. Itu masalah. Justru kalau aku sering lihat orang tua yang terlalu bersih, terlalu takut anaknya kotor, malah anaknya gampang sakit. Iya benar. Jadi kena kotor dikit aja langsung flu, kena kotor dikit langsung gatel-gatel gitu kan. Gitu. Tapi kalau memang udah terbiasa dari awal ya nggak apa-apa. Iya. Kan mandi ya. Yang penting mandi. Iya bener. Ini dia sebenarnya ada sensitif kulitnya, jadi dia benar-benar harus mandi sehari 2 kali. Terus nggak boleh kepanasan, jadi harus di AC. Jadi kalau begitu kepanasan atau mandinya cuma sekali, itu langsung bentol-bentol. Gitu. Ya udah, jadi dimandiin aja sehari 2 kali ya. Iya. Sama dikasih full AC ya kayak penguin. Iya anjing. Sebenarnya balik lagi ke orang tuanya masing-masing. Kalau aku sebagai orang tua yang nganggep anjing ini juga keluarga gitu loh. Jadi aku anggap dogi-dogi ini tuh juga
apa namanya anakku. Memang aku tuh punya anak, terus anakku yang udah ada aku buang gitu. Kan itu bukan kayak gitulah gitu. Sekarang kalau misal kamu nggak menganggap Dogi keluarga deh, tapi setidaknya kamu menjadi pemilik yang bertanggung jawab. Owner yang bertanggung jawab itu kamu akan memikirkan semua nasib dia gitu, keadaannya dia ya. Kalau misal kamu punya bayi, ya bukan berarti kamu buang dong gitu, tetap dong dirawat. Kalau memang kamu kepinginnya apa namanya nggak mau terlalu deket sama Dogi, ya oke, misal baby di kamar, Dogi sementara nggak masuk kamar dulu ya sampai babynya agak besar, ya win-win solution lah ya aku bilangnya. Tapi bukan berarti terus dibuang, terus habis itu di open adopt gitu kan, nggak kayak gitu gitu. Toh mereka ini sebenarnya mereka juga seneng kalau melihat kita seneng gitu. Jadi waktu aku nungguin lahir, aku hamil, aku seneng, mereka ikut seneng. Mereka ngerti ada baby nih di dalam perut, ditungguin, ditumpangin kepala, tidur dijagain. Terus yang pas aku udah mulai mules-mules tuh kan sampai step level dulu gitu tuh didatengin, dijagain. Mereka tuh seneng, mereka juga ikutan seneng pengen lihat punya baby gitu. Dia kayak merasa punya adik juga gitu. Kebayang nggak sih kalau misal kita memposisikan diri kita seneng bakalan ada punya adik gitu, terus tiba-tiba adiknya lahir kita dibuang. Kan sakit banget gitu loh rasanya itu. Jadi apa namanya, nggak usah takut masalah nanti virus toksoplasma itu dari makanan gitu. Kalau apalagi kita pelihara Dogi sebagai owner yang bertanggung jawab, pasti kan jaga kebersihannya mereka, makan mereka juga terjaga, nggak makan sampah dong gitu ya, yang terjamin kualitas makanannya ya pasti mereka hidup sehat bersih gitu. Dari makanan, dari misal mentah-mentah lah, sushi, salad, Iya, yang mentah, lalapan, sate. Karena sebenarnya tokso itu kan dari kotoran, ya kan, dari kotoran hewan, ya. Jadi bukannya cuma kucing doang, kucing itu cuma pelengkap penderita. Iya kan, benar bukan dari kucing. Iya, dari unggas, hewan ternak. Dia nggak suka hewan sama sekali, nggak pernah deket sama hewan, nggak suka ya. Tahu-tahu dia ada tokso. Suka makan ini ternyata sushi. Iya. Yang mentah-mentah, salmon Kambing mentah, juga. kambing. Iya. Kan setengah matang gitu kan, daging kambing dibakar. Sate kan? Iya, sate kambing. Iya, kayak gitu-gitu. Ya. Sekarang kan kalian kan udah denger ya. Jadi pergaulan antara dogi sama baby itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Ini saya sampai takut nih buka ini karena takut babynya nanti. Iya. Sekarang manusia yang bervirus soalnya. Kita juga nggak tahu kan ya kan. Benar-benar. Ada apakah saya ada atau nggak ada, kita kan nggak tahu ya nggak. Jadi saya jaga aja. Iya dong. Sampai takut. Gitu. Iya dong. Nah, cuma kan kalau anjing-anjing ini kan memang di dalam ya, jadi mereka terjaga bersih, terus udah gitu nggak nginjek kotor-kotoran ya. Maksudnya nggak kalau kotoran di tanah-tanah itu kan memang kayak ada Iya, kita kan nggak tahu. Nah itu mungkin tokso bisa dapat dari situ. Betul, Ya nggak. betul. Tapi kalau misalkan kayak divaksin lah apa, saya rasa virusnya juga takut. Iya, benar. Apalagi di sini pada mandi Seminggu sekali. Rolling mandi. virus juga takut. Jadi ya teman-teman ya, jadi kita nggak usah takut kalau misalkan ada anjing terus anjingnya dibuang atau kucingnya disingkirin ya dengan alasan punya bayi ya. Anggaplah peliharaan kalian itu keluarga juga. Jadi itu cuma alasan. Iya, jadi ya. kalau mau pelihara itu komitmen seumur hidup. Jadi kalau mau pelihara berarti harus memikirkan segala macam sirkulasinya. Tuh dengar ya. Saya sempat ngekos bawa anjing 2. Terus cari kosan pindah, ya cari kosan yang bisa bawa anjing. Bukan berarti kosan selanjutnya nggak boleh bawa anjing-anjing yang saya buang. Iya, kadang-kadang pindah ke apartemen katanya. Nah, aku di apartemen juga sempet. Iya. Aku di apartemen juga sempat diusir juga. Terus akhirnya cari tempat yang boleh bawa Dogi. Itu si Caca sama Luna itu yang
bener-bener dari awal dari kos. Ya jadi gitu ya teman-teman ya. Tadi kita udah ngomong-ngomong banyak sama Ivana ya. Kasihan dedenya juga udah capek. Aku nggak berani pegang, lucu sekali tuh, nangis mau nenen kali ya. Udah bobo-bobonya ya. Biasanya tuh kalau habis nen dia bobo. Nah, ini kan tadi habis nen, yuk gitu. Oh iya. Ya oke. Saya rasa cukup ya Iv ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Ivana deh kalau ada waktu gitu ya. Soalnya ini ada Dede kasihan. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. See you in my next experience. Bye bye.